kami dari kelas Instrumentasi Biomedis RA ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu perancangan dan pembuatan EKG portable dengan 1 lead dan 3 elektroda. Video ini berisikan tentang penjelasan konsep EKG, perancangan rangkaian, proses pembuatan, hingga pengujian alat. Jantung manusia bekerja karena adanya aktivitas listrik yang memicu kontraksi jantung. Aktivitas listrik ini dapat direkam melalui elektroda yang pada akhirnya disebut sebagai EKG. EKG ini menghasilkan beberapa gelombang. Ada gelombang P yaitu aktivitas listrik katium, gelombang QRS yaitu kontraksi ventrikel, dan gelombang T yaitu pemulihan ventrikel. Nah, gelombang-gelombang ini dapat membantu dalam diagnosis seperti diagnosis aritmia dan indikasi serangan jantung lainnya. Sekarang EKG tidak hanya ada di rumah sakit. Banyak EKG portable 1 lead yang dapat digunakan di rumah sebagai pemantauan mandiri untuk pasien dengan gangguan irama jantung. Walaupun tidak selengkap EKG 12 lead, EKG 1 lead sudah mampu untuk mendeteksi denyut jantung, irama jantung normal atau tidak, aritmia seperti fibrilasi atrium. Itulah alasan kami membuat EKG 1 lead ini. Sederhana, portable, murah, tapi tetap fungsional. Nah, pada alat kami ini kami menggunakan 3 elektroda. Yang pertama ada RA yaitu right arm, yang kedua ada LA left arm, dan yang ketiga yaitu ada right leg. Nah, right leg ini sebagai ground. Kemudian kombinasi antara RA dan LA ini yaitu menghasilkan lead 1, yang mana itu menggambarkan aktivitas listrik jantung dari bagian left ventricle. Nah, yang mana sinyal listrik yang dihasilkan ini sangat kecil, yaitu mikrovolt. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya penguat dan filter agar sinyal yang dihasilkan nanti itu lebih bersih. Nah, alat ini kami buat dengan beberapa komponen utama. Yang pertama ada AD620 sebagai instrumentation amplifier, yaitu yang menguatkan sinyal jantung. Yang kedua ada LM358 sebagai penguat tambahan dan filter noise. Yang ketiga ada LM7805 sebagai stabilisasi tegangan. Lalu ada resistor, kapasitor, dioda, dan LED sebagai indikator. Lalu semua skematik dan layout kami buat pada software KeyChart dan kami cetak pada PCB. Setelah PCB berhasil dicetak, kami melakukan penyolderan untuk setiap komponen, memastikan semua jalur terhubung dengan baik. Kami juga mensimulasikan sinyal jantung menggunakan function generator, lalu melihat bentuk sinyal pada osiloskop. Jika sinyal sudah terlihat, barulah alat tersebut boleh diujikan kepada manusia. Nah, elektroda itu akan dipasang sesuai standar posisi lead 1. Setelah alat dikalibrasi, kami berhasil melihat gelombang P, QRS, T, dan T pada osiloskop. Yang mana itu artinya alat yang kami buat ini sudah berhasil mendeteksi sinyal aktivitas listrik jantung secara real time, meskipun ada noise yang berasal dari gerak tubuh dan juga interferensi listrik. Tantangan terbesar kami dalam membuat alat ini yaitu noise 50 Hz dan artefak gerakan. Untuk menangani masalah tersebut, kami melakukan yang pertama itu melakukan penempatan elektroda dengan baik dan benar. Yang kedua, filter analog pada LM358 melalui low pass dan high pass. Dan yang ketiga, meminimalisir gerakan pada saat perekaman. Dengan hal tersebut, sinyal EKG akan terlihat lebih jelas. Alat ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran praktikum teknik biomedis, riset awal terkait sinyal jantung, monitoring detak jantung di rumah. Nah, jadi alat ini lebih sederhana dan ekonomis dibandingkan alat medis yang sebenarnya. Dengan mempelajari alat ini dari awal pembuatan hingga akhir hingga alat bisa diuji, kami memahami bagaimana proses akuisisi sinyal tubuh diterapkan di dalam alat kesehatan seperti alat EKG yang kami buat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Langkah pertama yang kami lakukan adalah membuat skematik di software KeyChart. Lalu kami membuat layout pada PCB.
Tahap selanjutnya adalah kami mencetak PCB pada PCB polos. Kami menempelkan layout PCB yang sudah di-print pada PCB polos. Lalu mengoleskan shovel pada permukaan PCB polos. Kami ratakan agar semua permukaan sudah tertutup dengan baik. Di sini kami sudah mulai perakitan dan penyolderan. Merapikan kaki komponen yang berlebih. Setelah itu kami menguji tegangan pada EKG yang sudah kami buat dengan menggunakan multimeter. Terakhir kami memakaikan 3 buah elektroda pada salah satu teman kami untuk melihat sinyal listrik jantung yang dihasilkan menggunakan osiloskop dari EKG satelit yang kami buat.